Halo sahabat bola semuanya, selamat datang kembali di Bang Parwi kembali yang akan memberikan informasi terkini tentunya tentang sepak bola. Kali ini saya akan memberikan informasi yaitu adalah tentang Kanebol ya. Kanebol ini resmi untuk sudah mengirimkan proposal untuk Piala Dunia untuk penambahan proposal ataupun mengajukan proposal Piala Dunia 2023 ini diikuti 64 negara. Nah, dan di sini kita akan singgung apa sih keuntungan di 64 negara ini untuk tim dari ASEAN. Tentunya ada Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan banyak lagi yang di tim dari ASEAN. Oke, tapi sebelumnya terima kasih untuk saya ucapkan untuk teman-teman semuanya yang sudah like dan juga subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang belum like dan subscribe mohon bantuannya agar bisa like dan juga subscribe channel ini serta menyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terkini tentang sepak bola. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasannya di sini ya. Di sini untuk 3 negara Amerika Selatan, di sini adalah U20 Piala Dunia 2030 ini untuk dari tim dari Kanebol ataupun konfederasi dari Kanebol Afrika ini resmi mengajukan ya, untuk mengajukan bahwa penambahan peserta pada tahun 2030 karena tahun 2030 ini adalah ulang tahun dari Piala Dunia. Nah, seperti itu. Dan di sini itu resmi mengajukan menjadi 64 peserta ataupun 64 negara yang akan mengikuti. Tapi ini masih dalam pengajuan, tapi ini belum putuskan oleh FIFA, tergantung nanti bagaimana FIFA memutuskan di acara di 2030 Piala Dunia mendatang. Itu adalah salah satu adalah hari ke-100 tahun Piala Dunia. Oke. Dan di sini ada 3 terkhusus yang akan mendapatkan jatah atau yang menjadikan jatah di sini, yaitu adalah yang akan menggelar satu pertandingan. Masing-masing ada 3 negara yang akan menggelar satu pertandingan secara khusus karena memang ini sebagai penghormatan untuk mereka, yaitu ada 3 negara, ada Amerika Selatan, Uruguay, serta Argentina dan Paraguay. Oh, ada 4 ternyata ya, ada 4: Amerika Selatan, Uruguay, Argentina, dan Paraguay yang akan menggelar masing-masing hanya satu pertandingan. Itu adalah bentuk untuk penghormatan dari FIFA untuk selebrasi 100 tahun Piala Dunia yang dimulai pada 1930 di Uruguay. Setelah perayaan 3 negara Kanebol itu, seluruh pertandingan sisanya Piala Dunia 2030 ini akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol ya. Saya ulangi lagi, akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah. Nah, ketimpangan jumlah pertandingan tersebut membuat Kanebol ini juga bergerak mengajukan proposal dan mendesak tentunya FIFA untuk agar pertambahan pemain di sini ada pertambahan ya kontestan menjadi 64 negara. Dan sejak bulan lalu Kanebol memang diisukan mendesak FIFA memang ya jumlah peserta harus ditambah agar ke Amerika Selatan ini kebagian jatah yang lebih besar tentunya. Dan pada Kamis 10 April ya, Presiden Kanebol Alejandro Dominguez ini resmi mengirimkan proposal tersebut kepada FIFA tentunya. Dan di sini pernyataannya, kami yakin bahwa selebrasi 100 tahun akan unik karena ada 100 tahun hanya dirayakan satu kali, ujar dari Dominguez di Kongres Kanebol. Nah, itulah ya mengapa kami mengirim proposal untuk pertama kali untuk menggelar perayaan ini dengan 64 tim di 3 benua ya. Ini akan membuat seluruh negara mempunyai kesempatan untuk merasakan Piala Dunia, sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang ketinggalan pesta dari
Itu uraiannya yang dibilang oleh ketua dari Federasi Ganebol tentunya, dan usulan tersebut sudah ditentang keras oleh UEFA, ya, ditentang keras oleh UEFA yang menjadi konfederasi dengan kuota terbanyak di Piala Dunia. Namun berbagai konfederasi benua lain menambah peserta akan membuat semakin banyak kuota untuk negara debutan. Nah, sebagai contoh seperti Asia Tenggara saat ini hanya mempunyai 1 wakil di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga. Nah, disitu jika Piala Dunia 2020 digelar dengan 64 peserta, kualifikasi putaran ketiga zona Asia bisa digelar dengan lebih banyak negara. Dampaknya negara seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia bisa melaju lebih jauh di babak kualifikasi mengincar 1 tiket putaran. Nah, seperti itu. Adapun bagi Ganebol yang hanya beranggotakan 11 negara, yang beranggotakan 11 negara saja, di sini alangkah ya ini di atas bisa membuat fase kualifikasi ini dihapuskan. Secara otomatis 11 negara ini anggota Ganebol bisa lolos langsung ke Piala Dunia tanpa ada kualifikasi Piala Dunia, seperti itu ya. Ya seperti itu ya yang mungkin yang diharapkan oleh Ganebol tentunya. Dan kemudian jelas ini juga keuntungan dari tim-tim dari ASEAN tentunya ini akan mendapatkan mendapatkan kesempatan lebih banyak. Nah, ya seperti kita timnas Indonesia, Vietnam, juga Australia, ya juga Australia, dan juga ada Malaysia, Thailand. Nah, itu karena mendapatkan kans banyak sekali karena tentu di 64 negara yang ikut serta tentunya ada penambahan kuota lagi di Asia yang sekarang ini ada 48 negara saja. Kita sudah mendapatkan kuota jatah 8 kuota untuk negara-negara Asia yang ikut ke Piala Dunia. Nah, tentunya seperti itu. Nah, jadi itu ya informasi yang terbaru yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini benar adanya dan disetujui. Dan memang ini Ganebol memang sudah resmi, sudah mengirimkan proposalnya penambahan anggota, dan ini semoga disetujui saja agar negara-negara seperti kita ini yang kesulitan masuk ke Piala Dunia bisa merasakan Piala Dunia di 2030 mendatang tentunya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, semoga informasi bisa membantu. Jangan lupa ya teman-teman untuk like dan juga subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terkini tentang sepak bola tentunya di Bang Parwi tentunya. Dan terima kasih atas support teman-teman semuanya, dan jangan ragu untuk saran dan kritik ya di lewat kolom komentar ya. Jangan ragu untuk menyampaikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Saya tunggu saran dan kritiknya teman-teman. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan juga Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam olahraga.